kita pakai tanya jawab mawon nggih. Nanti panjang ini kita baru dapat 2 poin terkait dengan ini. Nggih, monggo mungkin ada pertanyaan karena waktunya singkat. Sebelum nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana kalau imam laki dan perempuan, kemudian untuk laki-laki itu hanya 2 orang, kemudian lainnya perempuan. Kemudian bagaimana posisi imam dan makmum laki-laki dan perempuan? Nggih. Nggih, yang pertama, bagaimana posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah jika dalam salat berjamaah tersebut hanya ada 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Misalnya perempuannya banyak, kemudian yang laki-laki hanya 2. Tentu yang berhak menjadi imam tetap yang laki-laki dengan kriteria imam tadi. Sehingga laki-laki yang hanya 2 itu, satunya menjadi imam, satunya menjadi makmum. Bagaimana posisinya? Karena hanya 2 orang, 1 imam, 1 makmum, maka posisi makmum ini sejajar dengan imam. Posisinya sejajar dengan imam, rapat barisannya. Adapun makmum perempuan yang jumlahnya banyak, ini berada di belakang imam. Mungkin ada jarak di belakang imam dan kemudian menyusun safnya. Ini perempuan ya, semuanya ini ibu-ibu, semuanya perempuan di sini. Kalau nggak cukup 1 baris, bisa baris di belakangnya. Nah, poinnya untuk ibu-ibu insya Allah ini sama dengan barisan pada umumnya. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kalau satu makmum laki-laki ini ketika sholat bersama imam, maka dia posisinya harus sejajar. Karena tadi kaidahnya sholat berjamaah ketika hanya 2 orang, 1 imam 1 makmum laki-laki, sama-sama laki-laki, maka makmum ini posisinya berada di persis samping imam, bukan di belakangnya atau mungkin di belakang sini, tidak, tapi persis di samping imam, samping kanan imam, lurus dengan imam di samping kanannya. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi salat berjamaah jika 1 laki-laki dan 1 perempuan salat berjamaah, mungkin misalnya suami istri gitu nggih. Suami menjadi imam, kemudian istri jadi makmum. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu, yang pertama, salat berjamaah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ini dibedakan 2 hukumnya. Yang pertama, kalau perempuan ini adalah mahramnya laki-laki ini. Misalnya ini kakak laki-laki, mungkin ini adik perempuannya, atau mungkin ini ibunya, ini kan satu mahram. Maka hukumnya dibolehkan seorang wanita berjamaah atau bermakmum dengan imam yang satu mahram dengannya, ini boleh. Adapun jika wanita ini bukan mahram laki-laki ini, maka ini tidak dibolehkan. Jadi wanita ini tidak dibolehkan jika dia sendirian ya, 1 orang berjamaah dengan seorang imam laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau dia sendirian hukumnya nggak boleh. Apa dasarnya? Dasarnya keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan tanpa ada mahram. Dan larangan berdua-duaan dengan selain mahram, dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu berlaku baik dalam salat berjamaah maupun di luar salat berjamaah. Untuk itu, dalam hal salat berjamaah 2 orang laki-laki dan perempuan, kalau ini bukan mahramnya, maka nggak boleh. Bagaimana caranya? Ya cari teman yang lain supaya dia tidak berduaan. Nah, bagi yang sama mahram tadi, ketika hendak salat berjamaah, bagaimana posisinya? Posisinya yang depan adalah imam laki-laki, makmum yang perempuan itu di belakang imam. Di belakang imam. Tidak berada di samping imam, meskipun misalnya ini suami istri, tetap seorang istri sholatnya tetap berada di belakang imam, masih di belakang imam. Dan seperti itulah kemudian yang dicontohkan oleh
para sahabiat dulu ya, atau dicontohkan oleh Nabi ketika berjamaah hanya dengan 2 orang. Di antara dasarnya bahwa wanita itu sholatnya berada di belakang imam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menjadi imam, kemudian makmumnya dan laki-laki yaitu Anas bin Malik dengan seorang anak yatim. Dan pada waktu itu ada jamaah hanya 1 perempuan, yaitu namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini. Maka pada waktu itu Nabi menjadi imam. Ini sahabat Anas bin Malik dan anak yatim tadi, ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim, itu sholatnya di belakang Anas bin Malik ini. Ini menunjukkan bahwasanya ibu-ibu dalam sholat berjamaah itu posisi shafnya ada di belakang. Sebagaimana disampaikan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Shaf bagi laki-laki yang paling baik adalah yang paling depan, yang buruk yang ada di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaliknya, shaf bagi wanita itu yang paling baik adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ini hadis ini berlaku untuk ibu-ibu ketika sholat berjamaah yang tidak ada pembatasnya dengan bapak-bapak. Maka sholat shaf yang paling baik bagi ibu-ibu adalah yang paling belakang. Tapi kalau ada pembatas, seperti ini kan ada pembatas untuk ibu-ibu, maka kembali kaidahnya sama dengan bapak-bapak. Shaf yang paling depan yang paling afdol, yang paling baik, dan yang shaf yang paling belakang yang paling buruk gitu. Untuk itu ini menjadi dasar bahwa sholat berjamaah ketika jamaahnya ada ibu-ibu, itu ibu-ibu ada di belakang ya. Kalau sendirian, meskipun hanya sendirian 2 orang ini tidak seperti ini posisinya, tidak bersampingan, tapi tetap berada di belakang imam. Sini suami, ini istri misalnya gitu nih. Wallahu a'lam ya, ngoten. Nggak bisa Pak, mboten saged. Misalkan suami, istri, anak. Nggih. Kalau misalnya ada sholat 3/3 suami, istri, anak. Kalau anaknya ini laki-laki, maka yang laki-laki ini harus posisinya ada di samping ayahnya yang jadi imam. Karena dia sesama laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan, maka anak perempuan ini nanti di belakang imam bersama ibunya ini. Nah, karena laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum, maka ada di belakang imam. Kalau anak ini laki-laki, anaknya laki-laki, maka anak laki-laki ini tetap berada di samping imam. Meskipun anaknya ini misalnya kecil, anak laki-laki kecil, tetap nanti ada di samping imam, samping bapaknya. Tidak boleh di samping ibunya ya, karena ini laki-laki, maka bergabung dengan jamaah laki-laki. Ngoten nggih, wallahu a'lam. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan ketika kita sebagai seorang imam terus dengan 1 makmum, berarti kan bersampingan. Nah, ketika ada makmum lagi, otomatis kan biasanya ditepuk baru yang makmum itu mundur. Apakah memang ajarannya tuntunan dari Rasulullah seperti itu? Apakah ketika ingin bergabung menjadi jamaah lagi menjadi seorang makmum, apakah yang makmum yang masuk yang berbeda itu harus menentuk pundaknya atau menyenggol makmum itu pada mundur? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi yang mengisahkan Nabi sholat berjamaah bersama sahabat Abdullah bin Abbas, pada waktu sahabat Abdullah bin Abbas datang untuk sholat bersama Nabi dan langsung mengambil posisi di belakang Nabi, itu sahabat Abdullah bin Abbas ini tidak memberikan isyarat apa-apa, hanya kemudian langsung berdiri di belakang Nabi, dan Nabi tahu di belakangnya ini ada sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi SAW menarik tangannya sampai ke samping kanan. Dalil yang kedua yang mengkisahkan kisah sahabat Jabir bin Abdillah tadi, ketika hendak sholat bersama Nabi itu, sahabat Jabir kan ada di samping kirinya, awalnya di samping kiri.
Itu pun juga tidak dikisahkan sahabat Jabir ini memberikan isyarat sesuatu dengan menepuk atau apa, tidak. Kemudian Nabi menarik ke samping kanannya. Datang sahabat yang lain namanya Jabbar bin Syakhar, kemudian berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tidak memberikan tepukan apa-apa. Untuk itu menurut hadis-hadis ini kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita hendak sholat berjamaah dengan makmum yang lebih dulu atau dengan imam yang lebih dulu, pada dasarnya kalau ini dengan imam ya, kemudian ini makmum, hakikatnya kemudian makmum ini langsung berdiri di samping imam tanpa memberikan isyarat, sesuai dengan dua hadis tadi, tanpa memberikan isyarat. Okay. Hanya saja kemudian ada yang mengatakan, hadis yang lain mengatakan bahwa yushiru, kata yushiru memberikan isyarat. Nah, inilah yang kemudian diterjemahkan memberikan isyarat ini dengan cara menepuk. Dengan cara menepuk. Sebenarnya ada dua ya caranya. Yang pertama dengan cara menepuk, yang kedua dengan cara mengeraskan bacaan takbirnya. Dengan mengeraskan bacaan takbir ini menjadi isyarat bahwa dia akan menjadi makmum bagi orang dengan imam yang lebih awal tadi. Untuk itu wallahu a'lam ya, dalam hal ini dua-duanya boleh dipakai. Kalaulah memang imamnya sudah memahami bahwa kita akan menjadi makmum, langsung bergabungnya kita ini juga sudah menjadi bentuk kita akan menjadi makmum dalam sholat tersebut. Ini hukumnya boleh. Yang kedua, sekiranya kok mungkin ya belum dipahami, maka isyarat ini menjadi hal yang boleh dilakukan. Misalnya kita tepuk pundaknya supaya kemudian mundur dan kita bisa menyusun shaf di belakang bersama makmum yang lebih awal tadi. Dan ini sudah ada imam, ini ada makmum, nggih. Kemudian kita ingin berjamaah, kita baru datang. Maka caranya adalah memberikan isyarat. Memberikan isyarat dua cara. Kita bisa mengeraskan bacaan takbir kita sehingga yang kedua ini mundur, yang pertama ini mundur, atau dengan cara ditepuk. Nah, dikhawatirkan kalau kita hanya mengeraskan bacaan takbir, ini nggak paham bahwa kita ingin ikut sholat berjamaah, akhirnya tetap di sini dia. Maka kita berikan isyarat dengan cara yang lain, itu dengan cara ditepuk. Tapi ngapunten nggih Bapak Ibu, nepuknya nggak usah keras-keras, mau sampai dijongkrokno misalnya nggih. Cukup diteblek kecil aja. Dan ini harus paham bahwa ini ada makmum yang lain. Kalau sudah ditepuk, maka ini mundur. Posisi makmum yang baru datang nanti memposisikan diri pas di belakang imam. Pas di belakang imam. Nggih. Wallahu a'lam ya. Hadis-hadisnya menunjukkan dua cara tadi. Boleh ditepuk, boleh dengan tidak ya. Yang penting bahwa makmum yang sudah awal ini memahami bahwa ada makmum yang lain yang hendak berjamaah. Wallahu a'lam ya. Ada lagi? Oke. Oke, sekedap gitu. Yeah. Nggih. Nggih. Alami dalam sholat berjamaah. Misalnya tadi sholat maghrib atau sholat isya nanti. Ketika imam sudah mendapatkan 2 rakaat, nggih. Mestinya kan at-tahiyat awal. Tapi imam lupa setelah sujud di rakaat yang akhir rakaat kedua itu tiba-tiba langsung bangkit. Nah, ini ada 2 kondisi nggih. Ketika imam dalam kondisi hendak bangkit dari rakaat yang kedua itu, kemudian diingatkan makmum yang di belakangnya dan mengatakan subhanallah. Ini bapak-bapak kalau mendapati imam salah kan mengucapkan subhanallah. Imam pada posisi belum sempurna, kemudian duduk kembali, maka dibolehkan dan nanti di akhir sholat tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena tetap dianggap melakukan at-tahiyat awal. Tapi kalau misalnya imam pada saat hendak berdiri ternyata sudah diingatkan oleh makmum di belakangnya subhanallah, tiba-tiba terus ngeluyur mawon ngaten nggih, berdiri sampai tegak punggungnya untuk rakaat yang ketiga, maka dalam hal ini imam meskipun diingatkan yang sudah posisi berdiri tegak itu tidak perlu duduk, tetap melanjutkan rakaat kedua, ketiga, atau kalau salat isya misalnya sampai keempat sampai nanti at-tahiyat akhir.
Nah, makmum tetap ikut imam. Kenapa? Nabi menyampaikan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka dalam hal ini makmum tidak boleh membuat at-tahiyat awal sendiri. Tetap ikut berdiri bersama imam. Nah, karena ini ada sesuatu yang tertinggal yaitu at-tahiyat. Para ulama beda pendapat apakah at-tahiyat awal ini menjadi bagian rukun dalam salat ataukah tidak. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, imam setelah at-tahiyat akhir maka memimpin sujud sahwi. Ini poin ini nanti kita bahas tersendiri Bapak Ibu tentang sujud sahwi ini. Bahasanya cukup panjang. Tapi poinnya di sini yang akan kita tekankan, imam yang lupa menjalankan at-tahiyat awal tadi sebelum salam, setelah at-tahiyat itu melakukan sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud sahwi baru melakukan salam. Ini pula yang diikuti oleh makmum. Apa fungsi sujud sahwi ini? Untuk menggantikan at-tahiyat awal yang tidak dilakukan di dalam sholat tadi. Sujud sahwi inilah yang menjadi pengganti sujud sahwi yang tahiyat awal yang terlupakan. Maka dalam hal ini yang pertama tadi, kalau mendapati imam berdiri di rakaat kedua, setelah rakaat kedua untuk rakaat ketiga, setelah diingatkan kok tetap berdiri, maka makmum tetap ikut gerakan imam, tetap ikut berdiri. Kemudian nanti imam memimpin sujud sahwi sebelum salam. Insya Allah sujud sahwi ini yang menjadi pengganti dari at-tahiyat awal yang ditinggalkan tadi. Ngoten nggih, kita. Cekap nggih insyaallah. Ini sudah isya, kita cukupkan. Wa a'lam bishawab. Mungkin belum banyak yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.